Terima kasih pemirsa Anda menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah segera memproses ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura. Setidaknya Mahfud mengatakan terdapat 3 perjanjian yang akan diratifikasi. Indonesia dan Singapura berencana meratifikasi perjanjian investasi bilateral guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Dalam hal itu, pemerintah akan segera memproses 3 ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura, yaitu Perjanjian tentang Flight Information Region, Perjanjian tentang Defense Cooperation Agreement, dan Perjanjian Ekstradisi. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Perjanjian Flight Information Region dengan Singapura akan diratifikasi melalui Perpres. Sedangkan ratifikasi Perjanjian Defense Cooperation Agreement dan ekstradisi akan diproses melalui DPR RI dalam bentuk undang-undang. Menurutnya perjanjian tersebut akan menguntungkan kedua negara dalam hal penegakan hukum serta mempertahankan hak negara tuan rumah untuk mengatur kepentingan publik. Diharapkan kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura maupun sebaliknya dapat segera diproses secara hukum. Dan Indonesia sendiri ini akan memperoleh keuntungan karena kita banyak punya pelanggaran hukum pidana di mana orang-orangnya lalu lari ke Singapura atau menyimpan asetnya di Singapura dan macam-macam begitu. Nanti kita bisa tindak lanjuti itu untuk keuntungan Indonesia dalam penegakan hukum. Pemirsa, informasi lainnya, Menko Perekonomian terbitkan aturan kelompok kerja dan agenda presidensi G20. Aturan ini diterbitkan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan rangkaian acara presidensi G20 Indonesia, khususnya di bidang Sherpa Track. Pemerintah melalui Kementerian Perekonomian resmi mengeluarkan keputusan Menko Perekonomian nomor 22 tahun 2022 tentang susunan keanggotaan dan matriks agenda kelompok Sherpa Track G20 Indonesia 2022. Selain menyusun kepanitiaan, keputusan Menko Perekonomian juga menyusun matriks agenda yang terdiri dari jadwal, isu-isu prioritas hingga keluaran konkret outcome yang diharapkan. Adapun keputusan Menko Perekonomian nomor 22 tahun 2022 mengatur 10 pertemuan di tingkat working group, 1 inisiatif yang kemudian akan menjadi WG, serta 10 engagement group. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, agenda prioritas WG dan EG tersebut juga mendukung 3 agenda prioritas presidensi G20 Indonesia, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi, hingga KTT pada 15 hingga 16 November, serta monitoring pelaporan acara. Jadi secara lengkap, Kepmenko ini menjadi panduan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan acara Sherpa Track sampai dengan KTT nanti di 15-16 November. Pemirsa, pemerintah melalui Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah terus mengupayakan evaluasi yang tepat dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengubah transisi pandemi ke endemi melalui beberapa indikator. Hal ini disampaikan langsung oleh Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Dalam keterangan pers yang dilakukan virtual mengenai PPKM, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah terus mengupayakan evaluasi yang tepat dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Terkait hal ini, pemerintah menggunakan transisi pandemi ke endemi dengan melihat dari beberapa indikator pendukung, yakni tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus yang rendah berdasarkan data dari WHO, kapasitas respon fasilitas kesehatan yang memadai dalam rentang waktu yang cukup panjang, stabil, dan konsisten. Transisi bertahap terus disempurnakan oleh pemerintah dengan berkonsultasi kepada para ahli di bidangnya, dengan terus mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi dosis 2 serta booster, khususnya untuk para lansia. Pemerintah menggunakan prakondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan indikator sebagai berikut. Tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator WHO, kapasitas respon fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveillance aktif,
Selain itu, prakondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten. Usulan konsep kriteria dan indikator pandemi ke endemi dari waktu ke waktu masih terus akan disempurnakan dengan para pakar dan ahli di bidangnya. Untuk dapat mencapai cita-cita transisi dari pandemi ke endemi, hal utama yang perlu dilakukan adalah menggenjot vaksinasi dosis kedua dan booster utamanya bagi para lansia. Sementara itu, pemirsa, menanggapi beredarnya penggunaan alat rapid kit secara mandiri, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya akan memberikan aturan pembelian alat tes COVID-19 mandiri guna memastikan masyarakat untuk mendapatkan alat tes dengan akurasi tinggi. Dalam keterangan pers Menteri terkait hasil ratas PPKM secara virtual, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menjawab pertanyaan terkait penggunaan alat rapid kit secara mandiri. Belakangan mulai ramai masyarakat yang memilih untuk membeli dari e-commerce alat tes swab antigen maupun PCR untuk digunakan sendiri. Adapun menurut masyarakat, alat kit tes swab yang dibeli lebih ekonomis dibandingkan harus melakukan tes COVID-19 di laboratorium. Menteri Kesehatan menyebut Kemenkes Republik Indonesia tengah merampungkan aturan pembelian tes COVID-19 mandiri. Hal ini nantinya memastikan masyarakat untuk mendapat alat tes dengan akurasi tinggi. Terdapat beberapa tes COVID-19 yang disebut Menkes tengah diuji kelayakan penggunaannya. Namun, ia belum merinci bagaimana prosedur dan alat tes seperti apa yang bisa dibeli bebas. Untuk tes PCR yang dilakukan di rumah, sekarang kita sedang rapikan, ya, karena kita juga nggak mau nanti semua menjual barang-barang ini sehingga kasihan nanti konsumennya. Tetapi kita akan sudah kita tes beberapa dan memang sudah layak untuk digunakan, nanti akan kita umumkan secara terbuka khusus dari Kemenkes. Informasi selanjutnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menerbitkan pedoman yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05/2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Dikutip dari situs resmi kemenak.go.id dikatakan bahwa penggunaan pengeras suara di masjid dan musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun, pada saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Surat edaran yang terbit pada 18 Februari 2022 ini ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenak Provinsi, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten atau Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan takmir atau pengurus masjid dan musola di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, edaran ini juga ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati atau wali kota di seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap, masyarakat dapat mengakses melalui situs kemenak.go.id. Pemirsa, di segmen berikutnya, Kominfo Newsroom segera kembali dengan miniseries yang diusung oleh Kementerian KLHK mengenai kelola sampah. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.